Halo pemirsa dan mahasiswa-mahasiswiku, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita ingin menjelaskan metode atau cara mengetahui maqasidus syariah atau filsafat hukum Islam. Karena itu agar pemahaman kita utuh, jangan di skip dan ikuti terus. Baik, belum kita menjelaskan metode atau cara mengetahui maqasidus syariah, ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan sebagai pengantar dalam materi kali ini. Pertama, perlu kita yakini dan kita tegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menurunkan syariat yang mulia ini kecuali dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kemudaratan dari hamba-hambanya. Dan ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya surah Al-Anbiya ayat ke-107. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidaklah mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi sekalian alam. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasulullah dengan ajaran dan syariatnya, semuanya adalah dalam rangka mewujudkan rasa kasih sayang Allah, dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bagi semua umat manusia. Dan syariat yang Allah turunkan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad adalah syariat yang sesuai dengan kadar kemampuan atau batas kemampuan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Setiap umat kami jadikan ada syariat, ada jalannya, ada sunnahnya. Imam Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini, ketika menjelaskan ayat ini, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, kata beliau, sabilan ilal maqasid as-sahihah. Setiap umat ada jalan menuju tujuan-tujuan yang benar. Sebagaimana kita katakan bahwa syariat yang Allah turunkan kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang cocok bagi umat ini, bagi batas kemampuan umat ini. Bahkan lebih dari itu, pemirsa dan mahasiswaku, syariat yang Allah turunkan ini adalah syariat dan hukum Allah yang terbaik. Dan semua yang tidak bersandar kepada hukum Allah, Allah sebut di dalam Al-Quran dengan hukum-hukum jahiliyah. Dan hal ini sebagaimana Allah jelaskan di dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-50. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Dan siapakah lagi yang lebih baik hukumnya ketimbang hukum Allah bagi orang-orang yang meyakininya. Nah, dalam konteks inilah Imam Syatibi mencoba menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan syariatnya dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bagi hamba-hambanya. Dan Imam Syatibi menjelaskan dalam 4 poin di dalam bukunya Al-Muwafaqat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tujuan Allah menurunkan syariat ini adalah untuk kemaslahatan hamba-hambanya. Kata beliau, qasdus syari' fi wad'i syari'ah ibtida'an li masalihil ibadah. Tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan syariat adalah untuk kemaslahatan hamba-hambanya. Fid daraini, kata beliau, di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan yang beliau maksud adalah ada kemaslahatan yang bersifat daruriyat, ada yang bersifat hajiyat, ada yang bersifat tahsiniyat, ada yang bersifat primer, sekunder, dan tertier. Dan untuk poin ini akan kita khususkan nantinya, ada video khusus untuk ini nantinya. Yang kedua, kata Imam Syatibi, sebelum kita masuk kepada 5 poin atau cara mengetahui maqasidus syariah, yang kedua kata Imam Syatibi, qasdus syari' fi wad'i syariah lil ifham. Tujuan Allah menurunkan syariat ini adalah untuk dipahami. Karena Allah menurunkan syariat ini dalam bentuk berbahasa Arab, maka untuk memahami ajaran Islam ini atau syariat Islam ini harus dengan memahami dengan baik bahasa Arab. Karena bahasa Arab adalah sarana atau alat bantu atau wasilah yang baik untuk memahami maksudus syariat, tujuan Allah atau qasdus syariat. Dan secara tidak langsung beliau ingin mengatakan al-lafzu huwal maqsud. Makna-makna yang terkandung dalam lafaz, disitulah letak tujuan atau maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena itu juga Imam Syatibi memberikan 2 syarat bagi seorang mujtahid secara ringkas. Pertama, harus memahami lisanul Arab, sehingga dia bisa melakukan istinbat melalui ad-dilalat yang ada di dalam bahasa Arab.
yang kedua memahami maqasidus syariah. Nah, ini yang kedua kata Imam Syatibi. Setelah yang pertama tadi tujuan Allah menurunkan syariat untuk kemaslahatan, yang kedua untuk dipahami, lil ifham, dan yang ketiga kata Imam Syatibi qasdus syari' fi wada'i syariah litaklif. Tujuan Allah menurunkan syariat adalah untuk menjadi beban taklif bagi mukallaf. Dan dalam hal ini Imam Syatibi tidak berbicara dalam ranah ilmu kalam apakah Allah berhak memberikan taklif di luar kemampuan manusia atau tidak. Imam Syatibi memandang hal itu tidak ada faedahnya bagi ilmu usul fikih atau ilmu maqasidus syariah. Jadi beliau tidak membahas tentang at-taklif bima la yutaq, taklif di luar beban seorang mukallaf. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat sesuai dengan batas kemampuannya, dan ketika seorang mukallaf sulit menemukan kesulitan atau kondisi-kondisi tertentu ketika melakukan taklif ini, maka ada namanya apa yang disebut dengan at-taklif bima fihi masyaqqah. Ada beban di mana seseorang mukallaf menemukan masyaqqah, dan disinilah adanya rukhsah. Disinilah adanya kemudahan bagi seorang mukallaf ketika dia melakukan taklif tersebut. Ketika dia solat tidak mampu berdiri, dia boleh duduk. Ini namanya at-taklif bima fihi masyaqqah. Atau ketika seseorang solat harus ada air, ketika tidak ada air boleh bertayamum. Jadi pada poin ketiga ini, pada poin qasdus syari' fi wada' syariah litaklif, Imam Syatibi mengatakan bahwa dengan adanya rukhsah terlihat bahwa syariat Islam itu bersifat memudahkan, fleksibel, atau meminjam istilah Pak Bushra, disinilah terasa bahwa syariat Islam itu kok tagangnya bajelo-jelo, kok kanduonyo badan dan tiang, kok tagangnya ndak tagang bana atau menyulitkan, artinya kok tagangnya ndak tagang bana atau tasyadud, kok kanduonyo ndak kandua bana atau tasahul, artinya tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri, tidak radikal dan juga tidak liberal istilah sekarang. Kemudian yang ketiga kata Imam Syatibi sebagai pengantar yang perlu kita ketahui, tujuan Allah menurunkan syariat ini adalah untuk agar seorang hamba tidak terseret oleh hawa nafsunya. Qasdu syari' fi wada' syariah alla yajurruhu an da'iyati hawa. Jadi seorang mukallaf atau seorang mujtahid terutama ketika menetapkan hukum-hukum Allah, maka dia jangan sampai terpengaruh oleh hawa nafsunya atau oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Dan ketika pada poin keempat ini, Imam Syatibi juga banyak berbicara dalam persoalan al-mubah, hukum mubah, atau persoalan yang sifatnya al-mubahat. Menarik sekali sebetulnya Imam Syatibi menjadikan hukum mubah ini sebagai sentral untuk hukum-hukum taklif yang lainnya. Beliau mengatakan bahwa hukum-hukum taklif yang empat itu bisa berubah-ubah dengan memandang mubah sebagai sentralnya. Maksudnya sebagai contoh, kita beri contoh, ketika sebagai contoh nikah sebagai hukum asalnya adalah mubah, nikah bisa berpindah hukum menjadi sunat. Ketika seseorang sudah mampu menikah, maka dianjurkan baginya menikah atau disunatkan baginya menikah. Nikah bisa menjadi wajib ketika seseorang sudah mampu, dan jika dia tidak menikah, maka dia akan jatuh kepada yang haram. Nikah bisa menjadi makruh, terutama anda mahasiswa, nikah itu hukumnya bisa makruh bagi anda. Uang kos belum bayar, HP belum lunas, kita masih dibiayai orang tua, maka hukumnya nikah itu adalah makruh. Lebih baik belum menikah maksudnya. Selesaikan dulu kuliah anda, KKN, kuliah kerja nikah. Dan nikah bisa berubah menjadi haram ketika seseorang melakukan nikah mut'ah, ketika seseorang melakukan nikah syighar dan sebagainya. Nah, dikatakan pada poin keempat ini oleh Imam Syatibi, mubah itu jadi mubah sebagai sentral untuk mempertimbangkan hukum-hukum yang lainnya, dan itu kembali kepada jangan sampai seorang mukallaf terseret oleh hawa nafsunya. Contoh lain agar kita lebih paham, contohnya adalah makan. Contohnya, makan itu hukum asalnya mubah, bisa makruh ketika bisa sunat ketika seseorang lapar, bisa wajib ketika seseorang harus makan, kalau tidak makan dia bisa meninggal atau mati, dan dia bahkan boleh memakan sesuatu yang haram sekedarnya. Makan bisa bersifat makruh ketika seseorang sudah kenyang makan lagi. Bahkan makan bisa bersifat haram, menjadi hukumnya haram ketika yang dia makan adalah sesuatu yang haram, bahkan apalagi
sudah sampai ke batas mubazir. Tidur juga begitu, menarik sebetulnya pemahaman konsep yang ditawarkan oleh Imam Syatibi. Tidur itu hukumnya asalnya mubah, bisa menjadi sunat ketika seseorang harus beristirahat pada malam harinya. Bisa menjadi wajib tidur itu ketika seseorang diharuskan, dokter contohnya, untuk harus tidur. Bahkan dipaksa tidur untuk dibius, untuk melakukan operasi. Tidur bisa tidur bisa hukumnya makruh ketika seseorang mendengar khatib, ketika khatib naik mimbar berkhutbah, itu kita makruh tidur. Ketika Anda menuntut ilmu, Anda tertidur. Tidur bisa bersifat haram hukumnya ketika seseorang di medan perang. Cobalah tidur selamanya, akibatnya nanti itu. Nah, jadi inilah ya kenapa Imam Syatibi mengatakan jangan sampai seseorang ketika Allah menurunkan syariat ini, jangan sampai syariat ini bercampur oleh hawa nafsunya. Nah, ini sebagai pengantar penting bagi kita ketahui sebelum kita masuk kepada metode mengetahui, atau 5 metode mengetahui maqasidus syariah. 5 metode tersebut adalah: pertama, mengetahui maqasidus syariah melalui amar dan nahi saja. Kenapa melalui amar dan nahi? Karena memang inti dari ajaran Islam ini hanya ada 2, perintah dan larangan. Walaupun kalangan fuqaha atau ulama mencoba untuk mendetailkan. Perintah yang harus dilakukan sunat, yang harus dilakukan wajib, larangan yang sebaiknya ditinggalkan makruh, larangan yang harus ditinggalkan haram. Dan puncak ketundukan kepatuhan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala ada pada ia menjalankan perintah dan larangan ini. Nabi Adam alaihissalam bersama istrinya diperintahkan oleh Allah dan dilarang juga sekaligus oleh Allah. Ketika Allah mengatakan, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Dan kami berkata kepada Adam, tinggallah di sorga, makalah sepuasnya, tapi jangan dekati pohon khuldi tersebut atau pohon tersebut. Kalau engkau masih mendekati, lihatlah ma'alat atau akibatnya, maka engkau akan menjadi orang yang menyesal. Jadi puncak tertinggi dari tujuan Allah kepada kita menurunkan syariat adalah sami'na wa ata'na. Atau dalam bahasa Syatibi, Imam Syatibi menjelaskan maqasid itu diketahui dengan al-amru wan nahyu al-ibtida'i at-tasrihi. Amar dan nahi begitu saja secara tegas. Jadi ketika ada Allah perintahkan ini dan itu, puncak tertingginya itu kata Imam Syatibi melakukannya. Dan di situ ada maqasidus syariah. Sami'na wa ata'na, dan bukan sami'na wa asaina, atau dalam bahasa Minang diyon dan diurang, dilaluan dan diawak, bukan begitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menyuruh dan melarang Nabi Adam di surga itu, Nabi Adam sami'na wa ata'na. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika melarang Nabi Adam itu bukan karena buah khuldi itu bermudarat, karena di surga itu semuanya bermanfaat. Tapi ingin menguji kita. Allah ingin menguji Nabi Adam alaihissalam. Ketika Allah melarang kita untuk memakan babi contohnya, apakah karena babi bermudarat? Babi digunakan orang dalam berbagai banyak kepentingan dan keperluan. Tapi sebetulnya Allah ingin menguji kita, sejauh mana kita bisa menahan diri sebanyak ini yang halal, makanlah, tapi babi jangan dimakan. Apakah pada babi ada manfaat? Ada. Tapi Allah ingin menguji kita. Khamar juga begitu. Apakah khamar mudarat? Ya, manfaat ya juga. Khamar itu ada manfaatnya. Al-Quran sendiri mengatakan, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'un linnas. Tapi sayangnya wa itsmuhuma akbarun min naf'ihima. Sayangnya dosanya lebih besar dari manfaatnya. Akan tetapi pemirsa dan mahasiswaku yang mulia, di dalam banyak dalil memang ada perintah dan larangan ini Allah sertai dengan tujuan. Dan kita sebagai manusia yang memiliki akal, ya, tidak salah kita memahami amar dan nahi itu melalui ilat-ilat, sebab-sebab yang Allah jelaskan di dalam sekian banyak ayat. Jadi istilah ini disebut dengan al-amru wan nahyu al-mu'allal. Masih bagian pertama, mengetahui perintah dan larangan Allah yang di sana ada ilatnya. Ta'lil yang dimaksud di sini adalah ta'lil umum, tujuan umum.
Sebagai contoh ayat puasa la'allakum tattaqun. Allah menyuruh kita puasa agar kita menjadi, tujuannya adalah menjadi orang yang bertakwa. Ketika Allah melarang sesuatu, di akhir ayat Allah mengatakan wallahu la yuhibbul mufsidin. Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi di dalam beberapa ayat memang ada disebutkan ilat-ilat tersebut. Ya ma'syarasy syabab man istata'a minkum ba'a falyatazawwaj fa innahu ahsanu lil farj wa aghaddu lil basar. Wahai para pemuda, siapa yang mampu menikah, menikahlah. Karena menikah itu memelihara kehormatan, menjaga kehormatan, dan bisa mengendalikan pandangan. Umat Islam disebut umat yang wasata. Ya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Demikianlah kami menjadikan kalian umat yang wasata, umat pertengahan. Li ta'lil, lam ta'lilnya, ya, untuk menjadi model bagi umat-umat yang lainnya. Yang kedua, cara mengetahui maqasid syariah itu adalah melalui istiqra', atau istilah dalam bahasa Indonesianya adalah induksi. Induksi ini adalah menarik kesimpulan umum dari berbagai objek-objek tertentu. Kita beri contoh dalam ilmu IPA contohnya. Di dalam ilmu IPA contohnya, semua benda padat yang dipanaskan maka akan memuai. Nah, begitu kesimpulan induksinya. Dari mana itu diambil kesimpulannya? Nah, ketika besi dipanaskan, perak dipanaskan, tembaga dipanaskan, timah dipanaskan, maka semuanya akan memuai. Maka diambil kesimpulan bahwa semua benda padat yang dipanaskan memuai. Nah, di dalam syariat Islam, ulama melalui ijtihadnya melakukan istiqra' juga, sehingga ulama-ulama menghasilkan sebagai contoh tujuan-tujuan besar daripada ajaran Islam itu melalui induksi. Ulama berhasil menyimpulkan kulliyatul khams, bahwa setelah dilakukan pembacaan, mengkaji berbagai ayat Al-Quran dan Sunnah, maka disimpulkan bahwa tujuan dari syariat Islam ini ada 5. Menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, dan menjaga keturunan. Juga ulama melakukan kajian secara istiqra', maka ditemukanlah bahwa syariat Islam ini bersifat memudahkan. Syariat Islam ini tidak menyulitkan, ya, raf'ul haraj. Syariat Islam ini selalu menghindarkan seseorang daripada kemudaratan, la darara wa la dirara. Syariat Islam ini, kata Imam Ibn Ash'ar, adalah syariat yang as-samahah, syariat yang sesuai dengan fitrah, syariat yang memerdekakan seseorang. Nah, ini payung-payung besar nanti yang akan berpengaruh ketika dilakukan istinbat, ijtihad, furu'-furu' fikih. Harus berada di bawah payung-payung ini. Nah, ini kenapa bisa ditemukan? Semuanya melalui induksi. Yang ketiga, cara mengetahui maqasid syariah adalah dengan memetakan mana yang maqasid asliyah dan mana yang maqasid tabi'iyah, mana yang tujuan utama dan mana tujuan lain atau tujuan pengikut daripada maqasid asliyah ini. Sebagai contoh, menikah, tujuan utamanya adalah menjaga keturunan. Nah, itu disebut maqasid al-asliyah. Lalu tujuan lainnya atau tujuan tabi'iyahnya apa? Di samping menikah, menjaga keturunan, maka tujuan lainnya juga mewujudkan sakinah, mawaddah, warahmah, adanya ta'awun, kerjasama, adanya saling melengkapi, dan begitu seterusnya. Antara tujuan asliyah dengan tabi'iyah ini saling melengkapi atau saling menyempurnakan. Jadi tidak cukup hanya mewujudkan maqasid asliyah. Kita tidak lagi hidup di zaman Siti Nurbaya, di mana seseorang boleh saja dinikahkan tanpa ada rasa cinta. Betul, maqasid asliyah terwujud, mendapatkan keturunan. Tapi untuk apa kalau tidak ada sakinah, mawaddah, warahmah? Contoh lain adalah salat. Salat tujuan utamanya adalah menjaga agama, tahfizuddin. Adapun tujuan tabi'iyah yang tidak boleh kalah penting adalah tercegahnya seseorang daripada perbuatan keji dan munkar. Bagaimana dengan solat yang tidak kalah penting seseorang mendapatkan ketenangan, mendapatkan khusyukan dan sebagainya. Berjihad juga menjaga agama. Tapi dengan berjihad seseorang mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang. Hanya saja tidak boleh mendapatkan harta rampasan perang ini menjadi tujuan asal. Dia hanya tujuan pelengkap penyempurna. Nah,
Ini yang ketiga. Yang keempat, cara mengetahui maqasidus syariah adalah dengan melihat akibat akhir daripada penetapan sebuah hukum. Jadi ketika seseorang berijtihad, maka yang tidak kalah penting ketika dia melakukan sesuatu itu, apa akibat akhirnya. Ini penting sekali. Dan ini banyak kaitannya, sangat terkait dengan Saddu Dzari'ah, sangat terkait dengan al-ma'alat. Di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat ke-108, Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita, orang-orang yang beriman, untuk mencela sembahan-sembahan orang kafir, orang-orang musyrik. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilmin." Jangan sampai kalian mencela sembahan-sembahan mereka selain Allah. Akibatnya mereka akan mencela Allah Subhanahu wa ta'ala melampaui batas malah, tanpa dasar pengetahuan sedikit pun. Nah, di dalam hadis juga dijelaskan bahwa jangan sampai kalian menghina orang tua kalian. Masa ada seorang anak ya Rasulullah menghina orang tuanya? Ketika Anda menghina orang tua seseorang, lalu dia menghina orang tua kalian, maka itu sama saja kalian sudah menghina orang tua kalian. Nah, jadi mempertimbangkan ma'alat itu sangat-sangat penting. Tahu jodurinan kama cucu, tahu jodahanan kama impok. Itu teori atau filosofis al-ma'alat. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa ada seorang sahabat yang kepalanya terbentur kena benda keras sehingga berdarah. Dan pada malam harinya, karena kecapean dan sebagainya, dia pagi besoknya dalam keadaan junub. Lantas dia bertanya kepada para sahabat, apa yang harus saya lakukan kalau saya dalam keadaan junub sementara kepala saya berdarah? Kata sahabat yang ditanya, ya kamu harus mandi wajib, karena orang junub harus mandi wajib. Dan sahabat ini akhirnya mandi wajib, mandi junub. Apa yang terjadi? Akhirnya dia meninggal, dan peristiwa ini dilaporkan, diberitahukan kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah, apa kata Rasulullah SAW? Qataltumuhu, qataltumuhu, qataltumuhu. Kalian sudah membunuhnya, kalian sudah membunuhnya, kalian sudah membunuhnya. Karena itu Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi di dalam I'lamul Muwaqqi'in mengatakan bahwa seorang mufti, seorang mujtahid harus menguasai dua hal, fiqhun nas dan fiqhul waqi'. Harus mempertimbangkan kondisi waqi', kondisi mukallaf. Dan Imam Syatibi menegaskan an-nazru fil ma'alat mu'tabarun syar'an. Mempertimbangkan akhir muara sebuah penetapan hukum itu sangat diakui, sangat dipertimbangkan oleh syarak. Ini yang keempat. Yang kelima, cara mengetahui maqasidus syariah atau yang terakhir adalah apa yang disebut dengan sukutus syariah, atau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjelaskan secara teknik cara tertentu atau hukum tertentu. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim memerintahkan kita untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Tapi syariat atau Allah tidak menjelaskan bagaimana melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Di dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk syura, bermusyawarah. Tapi bagaimana teknik untuk melakukan syura atau musyawarah, Al-Quran tidak menjelaskan. Dan sukutus syariat juga termasuk ke dalam hukum-hukum yang tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau ranah al-masalih al-mursalah, ranah hukum-hukum yang sifatnya maslahah mursalah. Pencatatan nikah itu tidak ada syarak yang menyuruh dan juga tidak ada syarak yang melarang, tetapi sangat sesuai dengan penjagaan terpeliharaannya hak-hak suami dan istri serta anak. Atau pencatatan hak-hak kepemilikan, pencatatan adanya akta nikah atau pencatatan akta kelahiran, adanya pembuatan paspor, dan adanya model-model akad syar'i secara online sekarang, selama tidak ada unsur maghrib di dalamnya. Ada maisir, judi, ada gharar spekulatif, ada pihak yang tertipu atau rugi, ada riba. Selama itu tidak ada dan tidak ada kezaliman di dalamnya, maka akad-akad ini bisa menjadi dibolehkan. Dan ini masuk kepada wilayah al-afwu, wilayah yang dimana lahan subur bagi berkembangnya hukum Islam. Jadi ada 5 cara atau metode mengetahui maqasidus syariah. Pertama, melalui amar dan nahi, baik amar itu secara langsung atau melalui ta'lil. Yang kedua, melalui istiqra'.
Yang ketiga, mengetahui maqasid asal dan maqasid tabi'iyah, ya, tujuan utama dan tujuan lain. Yang keempat, mempertimbangkan muara atau akibat sebuah hukum. Dan yang kelima adalah melalui sukut syariat, di mana Allah tidak menegaskan hukum tertentu, dan disinilah pentingnya ijtihad. Demikian video kita kali ini tentang metode mengetahui maqasid syariah, dan pada video berikutnya kita akan menjelaskan insyaAllah tentang 5 tujuan Allah menurunkan syariat Islam, atau yang disebut dengan Kulliyatul Khamsu atau Ad-Daruriyatul Khamsah. Demikian, terima kasih, dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, komen, dan share. Dan yang paling penting adalah subscribe dan tombol lonceng getahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.